Pak Narno, Presiden Posko Satu Jiwa, dan juga salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia. Beliau bersama sang putra mahkotanya, yakni Pelda Indro Turseno. Dengan menaiki mobil Jeep Debu Revolusi, mereka bersama-sama menuju ke lokasi tempat harta karun Pak Narno yang terpendam dan akan beliau bongkar demi kepentingan umat manusia. Oke teman-teman, kita hari ini diajak oleh Pak Narno, Presiden Posko Satu Jiwa, untuk ke suatu daerah. Entah apa nanti yang akan kita kunjungi. Yang jelas Pak Narno dan Pak Pelda Indro Turseno ini sedang berkumpul nih, dan mengajak kita mengunjungi suatu tempat. Nanti ini juga akan menjadi, ini akan, saya juga penasaran teman-teman, mau kemanakah rekan-rekan Posko Satu Jiwa ini dengan mobil Debu Revolusi nih. Saya kira ini itu variasi aja, itu lubang. Hah? Mantap. Ini udah diambil? Belum. Siapa mau diambil? Nanti Pak. Ini lahannya Pak. Apanya? Ini lahannya Pak. Oh ya, ya. Tapi ini jalan Mas. Itu jalan ke sana. 50 meter ada jalan lagi menuju ke lokasi itu. Sama di batunya riket itu nanti. Sama di sini aja. Nah, riket itu Pak Terima ujungnya itu. Nah ini rencananya bikin untuk tambahan Jumat Berkah, Mas Indro. Ini Pak Narno menyediakan ini dengan apa? Dengan ikhlas. Artinya supaya Jumat Berkah Mas Indro pimpin itu supaya Pak Narno menambahi untuk yang kurang mampu. Tepatkan sasaran nanti, termasuk orang-orang yang sudah terpilih, diantaranya yang itu yang perlu dikasih, itu dikasih. Nanti dengan bantuan Pak Narno itu manfaatkan sebenar-benarnya. Tujuan Pak Narno seperti itu, manfaatkan nanti supaya nanti diantaranya bisa tertolong. Nanti ada yang kurang, coba kita bantu sedikit. Ada yang sakit, coba kita bantu, kita tengok, kan gitu. Karena tujuan Pak Narno termasuk apa sampan Mas Indro itu untuk membantu orang yang lagi perlu dibantu. Nah, jadi Mas Indro nanti mudah-mudahan berjalannya waktu
apa yang direncanakan ini berjalan sampai kapanpun. Sampai kapanpun Jumat Berkah itu diprioritaskan. Nggak sedikit Pak Narno mendukung itu, ya supayanya mendukung Mas Hendro mendukung dengan satu jiwa itu ke masyarakat. Ya, budayanya Pak Narno, maka tak siapkan lokasi ini yang seluas kurang lebihnya 20 kali 30. 20 nah, besarnya 30. Ya, yang di sana Mas Hendro, yang di sana di dalam itu saat sekarang dikerjakan sama ini. Mula-mula mau tak bikin level. Nah, nanti diantaranya masyarakat kita yang perlu nanti bisa menuju di Yayasan Satu Jiwa ini ya. Jadi untuk memudahkan akomodasi juga Pak ya, kalau misalnya nanti ya ada di dalam Satu Jiwa mau keluar korup ya. Semangat! Lagi kerjain apa Pak Tris? Ini bikin batas koordinasi ini. Oh, bikin batas. Surat apa ini? Oh, punya Presiden Satu Jiwa. Ini. Oh, batas lahan ya? Ini. Luar biasa. Berapa ukurannya? 20 kali 30. 20 kali 30. Semua total. Lahan yang akan diberikan anu ya? Batas fondasi ya? Waduh, luar biasa teman-teman. Ini dia nih. Untung kita punya tim teknisi pembangunan, arsitektur pembangunan nih. Sang preman ganteng. Tetap semangat. Salam Satu Jiwa. Tetap semangat. Setia selamanya. Ya, sama. Aduh, Pak, numpang tanya Pak. Apa itu? Ini ada rencana penggarapan apa Pak? Ini rencana Pak Narno ini. Kenapa ini apa ketuanya Satu Jiwa saya bawa ini supaya tahu. Ya mudah-mudahan nanti mohon doanya Pak Narno membikinkan rencana travel. Oh, jasa travel ya Pak? Iya, travel. Saya sediakan itu nanti ada sisihnya untuk menyambung Jumat Berkah. Subhanallah. Berarti ini Pak Narno membangunkan suatu usaha ya gitu ya? Betul. Untuk menunjang semakin maraknya giat Jumat Berkah ini Pak ya? Iya. Di Satu Jiwa ini Pak? Iya. Ya, supaya lebih masif lagi dan lebih meluaskan kegiatan kita Ki. Karena selama ini memang Bapak Narno ini selalu memikirkan kita, memikirkan bagaimana Jumat Berkah itu yang tadinya mungkin hanya di lingkungan bisa masif. Ya alhamdulillah kan sekarang kan bisa sudah merambah sampai ke Surabaya, ke Mentewe, ke Pagatan. Artinya ya, edukasi sampai keluar untuk daerah. saling peduli dengan Jumat Berkah ini sudah semakin ini Pak ya, meluas Pak ya? Ya mudah-mudahan makin luas, makin banyak tahu orang kan itu. Tinggi untuk kepedulian sesama Pak ya? Untuk kepedulian kemanusiaan lah. Amin. Berarti Khususnya orang yang perlu dibantu. oh, gitu. Kalau orang yang sudah mampu ya syukur-syukur menjadi donatur nggak apa-apa. Iya. diterima aja. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan niat Pak Narno ini semua kita ini bisa memiliki kesadaran untuk saling peduli Pak ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi nggak ada lagi nanti di wilayah kita ini yang ibaratnya sampai terabaikan orang-orang yang mengalami kesusahan Pak ya. Ya itu jadi Satu Jiwa ini terbentuknya mencari orang yang belum dijambah. Mencari orang-orang yang merasa sakit tapi orang banyak belum tahu. Wah, betul. Satu Jiwa mencari orang-orang yang artinya perlu dibantu. Dengan kesadaran orang-orang yang bergabung di dalam Satu Jiwa Pak ya, untuk saling peduli. Luar biasa. Betul. Ya, sebetulnya kita ini banyak belajar dengan beliau. Betul. Karena dengan beliau ini memberikan pemahaman bukan hanya omongan, dengan tindakan nyata. Tapi sebenarnya Pak ini adalah buah dari kesabaran Pak. Selama beberapa tahun Pak Indro menjalani kan Pak.
Jadi alhamdulillah dari kesabaran itu mendapat dukungan dari para sepuh. Ya, itu. Istiqomah, sabar selama 3 tahun, 4 tahun berjalan. Pak Indro itu istiqomah, selalu tetap mau peduli setiap hari Jumat itu. Jadi adanya di apa ini Mas, bukan semata-mata apa tujuan Pak Narno itu mengajak orang yang kira-kira ini mau tak kemanakan yuk. Kita ini membuat wadah, bikin tempat. Betul. Nah, supaya nanti diantaranya ada terbuka hatinya nanti melalui ke satu jiwa sambil belajar membuktikan. Nah, dibuktikan ini bagaimana orang mau dipercaya orang itu kan harus tahu bukti juga. Kalau belum tahu Iya, buktinya nggak bisa percaya. Kan Betul, itu. Pak. Harus ada tindakan dulu, Pak ya. Jadi adanya Pak Narno ini mendukung sepenuhnya dengan tujuan-tujuan Mas Indro ini. Dan lagi Pak Narno tidak sembarangan. Pak Narno tidak sembarangan. Tulus karena Allah aja. Betul, Pak. Karena ada maksud ingin jadi Nggak apa ada. gitu, Pak ya. Pak Narno udah sepuh. Iya. Mau apa? Siapa tahu Pak Narno nanti mau jadi caleg atau apa enggak ya? Enggak. Sudah Insya sepuh, Pak ya. Allah enggak. Iya. Dan Nah, lagi jadi kita- kalau ada pikiran-pikiran yang untuk ibaratnya, oh ngapain Pak Narno nih sampai sejauh itu berbuat sesuatu untuk sosial? Ah. Kan ada juga nih, mungkin Pak Narno mau jadi pembakal nih atau jadi RT nih. Enggak, Pak ya. Kira-kira seperti itu bagi orang yang belum paham. apa. Ya, saya sesuai kemampuan saya aja. Iya. Saya bisanya membantu sekian untuk tujuan untuk membantu orang yang perlu dibantu. Insya Allah sudah bagus. Jadi kalau menurut pandangan Pak Narno sendiri, kalau kita berbuat giat sosial itu, mau peduli itu, apa sih sebenarnya yang bisa kita petik dari hikmah itu, Pak? Ya tujuannya kemanusiaan aja Mas, kemanusiaan yang kira-kira diantaranya yang harusnya orang itu hari ini jam ini perlu makan, belum bisa makan. Dengan adanya suatu jiwa itu mudah-mudahan mendapatkan orang yang artinya yang sakit, yang sehari harusnya makan 3 kali, dia makannya belum tentu bisa makan. Nah itu yang kita cari. Tapi Pak Narno sendiri apa nggak merasa rugi sebagian hartanya dibagikan ke orang-orang ini, Pak? Atau dengan seperti ini membangun sesuatu hanya untuk orang, Pak, ini sebenarnya kan? Tidak. Apa nggak kerugian itu, Pak Narno? Ya, karena apa? Saya kan melakukan ini dengan kesadaran karena Allah aja Mas, karena Allah aja. Niat saya ini mau kebersamaan dengan diantaranya. Nah, jangan sampai nanti yang kita Pak Narno makan enak, yang lain nggak makan sama sekali. Jangan seperti itu. Tujuannya nggak salah seperti itu. Iya. Tujuannya hanya kita ini bukan kita ini mendoakan orang yang supaya nggak mampu, supaya bisa dibantu Pak Narno, tidak. Oke. Tujuannya supaya orang ini merasa apa artinya Memiliki orang rasa apa kebersamaan kita nih, rasa peduli sama kita ini. Dan yang paling terpenting adalah ridho yang maha kuasa, Pak Iya, ya. Yang kita gitu. harapkan biar bisa ini apa yang diamanahkan kepada kita itu sebenarnya adalah bukti dari kasih sayang yang maha kuasa untuk bisa kita saling berbagi pada sesama, Pak ya. Iya betul. Mungkin melalui kesadaran tadi dengan apa yang kita punya. Ya ini terus terang aja Pak Narno itu artinya biar diketahui diantaranya memang Pak Narno tuh membaca Al-Quran tidak bisa, ya membaca belajar hadis belum bisa, tauhid belum bisa, bisanya hanya seperti ini mengasihi aja. Ya mudah-mudahan harapan Pak Narno tindakan-tindakan Pak Narno masih tak serahkan ke satu jiwa ini supayanya seperti itu, menyadari Pak Narno bahwa tidak. Tapi tindakan Pak Narno ini salah satu tindakan yang memuliakan ciptaan yang maha kuasa. Nah ini yang luar biasa ini, saling mengayomi dan saling peduli pada ciptaan yang maha kuasa nih. Ya, Nah ini secara tidak langsung sudah mengajarkan kita teman-teman apa yang dilakukan Pak Narno dengan membangun seperti ini untuk sosial, untuk membantu Jumat Berkah. Ini adalah mengedukasi bahwa sesungguhnya Pak Narno itu selain beliau peduli pada sesama, dan sikap beliau ini adalah salah satu memuliakan sesama makhluk ciptaannya yang maha kuasa nih. Luar biasa, nilai kemanusiaannya luar biasa teman-teman. Pak Endro bagaimana Pak Endro, tanggapannya Pak Endro? Ya saya tidak bisa bicara lagi karena udah semuanya beliau
beliau apa yang dilakukan beliau itu